warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Santia Putri Ramadan. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan mengadakan penyuluhan hukum mengenai human trafficking di SMA swasta PAB 8 Saintis. Bye bye. Merujuk pada kejahatan serius yang melibatkan eksploitasi. Jadi eksploitasi itu benar-benar pemanfaatan. Jadi kita tuh dimanfaatin sama orang lain atas kepentingan mereka sendiri. Tapi ada tapinya, kenapa? Ini tuh kalau kayak manfaatan kita, kayak contohnya nih, kamu nulis ya, nggak usah kayak gitu, tapi melewati orang yang punya wewenang atas kita. Contoh orang tua, bos kita, kalau kita bekerja sama bos kita, itu tuh bisa jadi eksploitasi. Jadi manusia untuk tujuan keuntungan ekonomi atau seksual. Pernah dengar kan orang-orang dijual ke sini, dijadikan ini. Pernah dengar kan pertama perempuan. Terus tindakan ini mencakup perekrutan, pengangkutan, penampungan atau penerimaan seseorang menggunakan ancaman, kekerasan, penipuan atau penyalahgunaan posisi rentan untuk mengeksploitasi korban, baik dalam maupun antar negara. Kenapa sih Kak harus ikut pencakupan, perekrutan, dan pengangkutan? Ini tuh unsur tindak pidananya. Sampai sini paham? Kalau misalnya dia ada pencakupan, direkrut, pasti kalau misalnya ya, kita mau kerja di luar negeri, pasti ada perekrutan kan, penerimaan. Itu udah masuk tuh, salah satu unsurnya. Jadi kalau misalnya unsur terpenuhi, udah masuk ke tindak pidana perdagangan orang. Terus perdagangan manusia ini terjadi pada siapa aja, termasuk sama anak-anak perempuan dan laki-laki. Titik korbannya seringkali berasal dari latar belakang ekonomi yang rentan atau situasi konflik sehingga mudah dipengaruhi. Kenapa sih Pak anak-anak itu menjadi faktor yang rentan? Nah, satu, selanjutnya ada yang mau ngasih usulan kenapa anak-anak jadi faktor yang paling gampang dipengaruhi? Ya, karena mereka tuh punya pikiran, ya udahlah, yang penting aku kerja gaji besar, ya kan? Pasti letak kelas berapa? 10. Udah ada insting nggak? Kayak nanti aku tahun ini mau kesini. Udah ada yang mau kuliah di luar negeri, ada yang mau kerja di luar negeri. Pasti kakak sekolah, tantangan utamanya pertama adalah memikirkan bagaimana nasib keluarga, adik-adik kalau anak pertama ya, adik-adik dan ekonomi keluarga selanjutnya. Pasti mikir ke situ. Dan ini jadi faktor utama sama oknum-oknum mereka. Kenapa? Karena orang-orang kayak itu pasti berada di titik lemah, di fase yang berantakan. Kalau Gen Z bilangnya berantakan, gitu kan. Pasti mikirnya ke situ. Undang-undangnya apa aja Pak? Jadi undang-undangnya tuh banyak sebenarnya. Ada undang-undang nomor 1 ini, nomor 2 ini memang undang-undang spesialis